Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita sampai kepada kesimpulan pendapat para fuqaha tentang syarat-syarat tawaf. Artinya biar kita dapat gambaran, punya pandangan tentang rukun dan syarat tawaf ini. Jadi ketika kita berbeda dengan yang lain, ternyata memang para fuqaha, para pakar fikih itu juga berbeda pandangan ya, berbeda pendapat tentang rukun dan syarat-syarat tawaf ini. Baik, dari keterangan di atas tentang syarat-syarat tawaf dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Sebelumnya kami telah menyampaikan tentang rukun dan syarat tawaf menurut mazhab Syafi'i ya. Sekarang dengan membaca kesimpulan ini kita bisa melihat beberapa pandangan ya dari para fuqaha ya, para pakar fikih. Pertama, suci dari hadas dan najis bukan syarat menurut mazhab Hanafi, melainkan wajib, sedangkan menurut mazhab lainnya itu adalah syarat ya. Kita kan umumnya kita tahu bahwa suci dari hadas dan najis ini sudah menjadi syarat ya ketika kita melakukan tawaf, karena tawaf itu di sholat ya harus suci dari hadas dan najis. Hanya yang membedakan pada saat tawaf itu kita boleh berbicara, kita boleh minum gitu ya, bahkan mengunyah atau memakan makanan gitu ya, itu boleh ya. Ini pertama tentang suci dari hadas dan najis. Menurut mazhab Hanafi bukan syarat, tapi menurut mazhab lainnya itu adalah syarat. Itu seperti Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, niat tawaf. Pokok niat tanpa penentuan adalah syarat menurut mazhab Hanafi, tetapi bukan syarat menurut mazhab Maliki. Niat disertai penentuannya adalah syarat menurut mazhab Syafi'i jika tawaf tersebut independen, bukan bagian dari suatu nusuk. Niat disertai penentuan adalah syarat menurut mazhab Hambali. Jadi mengenai niat tawaf ya, menurut mazhab Hanafi asal niat, yang penting niat, tapi nggak usah harus ditentukan itu jenis tawafnya gitu. Yang penting niat, itu menjadi syarat menurut mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki niat bukan menjadi syarat ya. Jadi pada poin kedua ini titik fokusnya pada niat. Menurut mazhab Hanafi niat itu syarat, kemudian menurut mazhab Maliki bukan syarat, dan menurut mazhab Hanafi niatnya tidak perlu ditentukan, pokoknya niat tawaf saja. Apakah itu tawaf sunnah, apakah itu tawaf ifadah, apakah itu tawaf wada, yang penting diniatkan tawaf, tidak harus ditentukan, tidak menjadi syarat ya ditentukan. Tetapi menurut mazhab Syafi'i niat itu menjadi syarat dan harus ditentukan itu tawaf apa, manakala tawaf yang dikerjakan itu adalah independen atau tawaf yang berdiri sendiri, tidak terikat dengan satu nusuk, satu ibadah. Maksudnya tidak terikat dengan ibadah atau manasik umroh atau terikat dengan manasik haji. Ya, kalau terikat dengan manasik haji ya sudah tidak perlu ya diniatkan ini sebagai tawaf haji atau diniatkan ini sebagai tawaf umroh. Karena tadi ketika kita niat di awal ingin melaksanakan haji, maka otomatis tawaf itu yang kita lakukan adalah tawaf haji. Ketika kita niat di awal itu sebagai ibadah umroh, maka otomatis ya, tawaf yang kita lakukan masuk sebagai tawaf umroh gitu. Tapi kalau dia berdiri sendiri, nah seperti tawaf sunnah, nah itu harus diniatkan. Seperti nazar itu harus diniatkan. Nah kemudian wada, yaitu juga ya, perlu diniatkan bahwa yang kita lakukan itu adalah tawaf wada. Jadi kalau tawaf itu berdiri sendiri, menurut mazhab Syafi'i, maka niat kemudian disertai penentuan jenis tawafnya itu adalah merupakan syarat. Kemudian menurut mazhab Hambali penentuan niat itu adalah menjadi syarat. Jadi tidak mesti apakah dia berdiri sendiri atau tidak gitu ya. Kemudian ketiga, berjalan bagi yang mampu adalah syarat menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Wajib menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ia bukan syarat melainkan sunnah. Artinya boleh ya, tidak mesti harus berjalan kaki gitu. Keempat, pelaksanaan tawaf di dalam masjid adalah syarat dengan kesepakatan semua mazhab. Yang kelima, dimulai dari Hajar Aswad bukan syarat, melainkan wajib menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ia adalah syarat. Meninggalkan amalan wajib mengharuskan pelakunya membayar dam dalam hal jika dia memulai tawafnya dari selain Hajar Aswad. Nah, ini
ada perbedaan pandangan juga ya. Memulai dari Hajar Aswad apakah menjadi syarat atau hanya sekedar wajib haji saja. Imam Hanafi dan Imam Maliki berpandangan hanya perkara wajib ya. Artinya kalau dilanggar atau seseorang itu melakukan tawafnya tidak dari Hajar Aswad, melainkan dari selain Hajar Aswad, maka dia cukup dengan membayar dam. Tapi mazhab Syafi'i dan Hambali karena memulai dari Hajar Aswad itu adalah suatu syarat sahnya tawaf, maka kalau ada seseorang yang memulainya atau bahkan tidak menyelesaikannya sampai dengan Hajar Aswad, maka nanti akan berpengaruh, berdampak kepada sah atau tidaknya tawaf. Ketika tawaf itu merupakan tawaf rukun, maka nanti akan berdampak pula kepada ibadah hajinya atau ibadah umrohnya, sah atau tidaknya. Kemudian yang keenam, tertib atau memosisikan Ka'bah di sebelah kiri adalah wajib menurut mazhab Hanafi dan harus ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Sedangkan menurut mazhab lainnya ini adalah syarat karena pelaksana tawaf seperti orang yang bermakmum kepada Ka'bah. Dan makmum yang cuma satu orang mesti berdiri di sebelah kanan imam sehingga sang imam berada di sebelah kirinya. Ini juga memosisikan Ka'bah di sebelah kiri ya. Menurut Imam Hanafi hanya wajib. Nah, manakala seseorang itu tidak memosisikan Ka'bah di sebelah kirinya, maka dia harus membayar dam. Tetapi menurut mazhab yang lain itu syarat. Artinya kalau seorang bertawaf tidak memosisikan Ka'bahnya di sebelah kiri, maka dampaknya apa? Tawafnya tidak sah. Nah, ketika tawaf tidak sah, maka berdampak kepada hajinya atau umrohnya. Kemudian yang ketujuh, mualah atau continue. Bukan syarat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, tapi adalah syarat menurut mazhab Maliki dan Hambali. Dilakukan secara kontinu, bersambung terus gitu ya. Tidak ada jeda terlalu lama antara satu putaran dengan putaran lainnya. Jadi harus dilakukan secara kontinu terus menerus ya, bersambung. Menurut Imam Maliki dan Hambali itu menjadi syarat. Nah, sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu bukan menjadi syarat ya. 8. Tawaf terdiri atas 7 putaran adalah syarat menurut jumhur selain mazhab Hanafi. Nah ini juga ya, umumnya kita tahunya tawaf itu harus dilakukan sebanyak 7 putaran dan itu menurut pendapat jumhur. Tetapi menurut mazhab Hanafi itu bukan menjadi syarat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi ia adalah wajib, bukan syarat. Yang fardu adalah sebagian besar dari putaran-putaran itu. Ya artinya selama dia sudah melakukan sebagian besar, misalnya 7 sudah melakukan 4 atau 5 putaran, nah itu sudah mumpuni. Artinya sudah sah tawaf seseorang itu ya menurut mazhab Hanafi. Kendati dia harus membayar dam. Gitu ya. Karena apa? Karena tidak menyempurnakan sampai 7 putaran. Jadi 7 putaran itu hanya wajib saja menurut mazhab Hanafi, sementara menjadi syarat sah menurut mayoritas ahli fikih ya, pakar fikih atau ulama. Yang kesembilan, waktu tawaf ifadah adalah sesudah terbit fajar pada hari kurban menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tawaf ifadah boleh dilaksanakan sejak tengah malam kurban. Artinya pada malam 10 Zulhijjah itu. Setelah mabit di Muzdalifah, melewati tengah malamnya, nah kemudian pada saat itu sudah boleh melakukan tawaf ifadah ya, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Maliki dilakukan setelah terbit fajar ya, pada hari kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i tidak masalah. Dari Arafah, kemudian berangkat ke Muzdalifah, kemudian mabit di sana sampai dengan jam 12 lewat atau jam 1 malam, artinya tengah malam lewat gitu ya. Kemudian setelah itu langsung berangkat ke Masjidil Haram, melakukan tawaf ifadah. Nah itu boleh menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak. Tawaf ifadah itu dilakukan setelah terbit fajar pada hari kurban. Kemudian yang ke-10, sholat tawaf sebanyak 2 rakaat adalah wajib menurut mazhab Maliki. Wajib pada waktu yang dibolehkan untuk sholat tanpa kemakruhan menurut mazhab Hanafi. Jadi ternyata sholat 2 rakaat setelah tawaf umumnya kita itu tahunya ya, karena kita mayoritas berpandangan mazhab Imam Syafi'i, sholat 2 rakaat setelah tawaf itu hukumnya adalah sunnah. Tapi ternyata menurut mazhab Maliki, kemudian menurut mazhab Hanafi itu adalah wajib. Walaupun nanti Imam Maliki mensyaratkan tetap dilaksanakannya itu bukan pada waktu-waktu yang makruh untuk melakukan sholat sunnah gitu ya. Nah ini juga beda pandangan ya. Baik, ini kesimpulan yang dapat kita ambil ya, dari pandangan para fuqaha, para ahli fikih, pakar fikih tentang rukun dan syarat
tawaf gitu. Jadi ketika muncul perbedaan khususnya ya berkaitan dengan tawaf ini, kita bisa melihat ini berarti pendapat siapa yang dipakai orang tersebut. Artinya selama itu ada dasarnya maka silahkan. Wallahu a'lam bishawab.